Baik, nama saya Kevin Lauren dan saya akan menjelaskan mengenai makalah UAS akhir semester dari mata kuliah IT Service Science. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ade selaku dosen dari mata kuliah IT Service Science dan untuk memberikan saya kesempatan dalam mempersembahkan makalah ini. Adapun judul saya adalah Analisis Problem Management dan Risk Management dari Implementasi ITIL terhadap beberapa perbankan di Indonesia. Nah, pada pendahuluan, perlu kita ketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan konvensional yang dulunya bersifat sangat operasional dan masih terbilang manual, sudah berpindah ke layanan yang terdigitalisasi. Begitu juga pada perusahaan perbankan. Nah, gunanya layanan TI ini adalah untuk memaksimalkan layanan dari suatu perusahaan yang bersifat TI kepada para customer-nya atau user-nya. Nah, industri perbankan yang memberikan layanan TI yang berkualitas dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis akan menjadi daya saing tersendiri bagi terhadap pesaing industrinya. Dan pengimplementasi layanan TI ini menggunakan Information Technology Infrastructure Library atau yang disebut dengan ITIL, yang menjadi salah satu jalan alternatif dan pelaksanaan dalam pengelolaan layanan TI yang memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan-perusahaan seperti perbankan. Nah, pada makalah ini saya akan mengulas dalam mengenai service operation, terutama pada proses insiden dan problem management di dalam industri perbankan. Baik, dengan pembuatan makalah ini saya merumuskan beberapa masalah, yaitu bagaimana implementasi service operation, problem management, dan incident management kepada layanan TI industri perbankan, serta apa yang menjadi hambatan-hambatan pada masalah, dan juga yang menjadi solusi bagi masalah-masalah tersebut. Adapun landasan teori yang digunakan yaitu pengertian dari industri perbankan, pengertian Information Technology Infrastructure Library atau yang disebut dengan ITIL beserta dengan tujuan implementasinya. Dan fokus kita yaitu terhadap service operation yang dimana terdapat beberapa proses dan dua diantaranya yaitu problem management dan incident management. Beserta dengan IT Helpdesk untuk membantu kita mengulas pada kedua jurnal yang berhubungan dengan IT Helpdesk. Dan berikut ini adalah metodologi penelitian dari makalah ini. Metodologi yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang membahas dua jurnal atau paper terdahulu yang membahas rumusan masalah dari industri yang sama. Hasil penelitian ini akan dianalisis, dibandingkan, dan ditarik kesimpulan. Adapun subjek penelitian ini pada dua jurnal yang saya kutip, yaitu pada Citigroup Indonesia dan Bank Mandiri Wilayah Kalimantan. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan systematic literature review, yaitu menafsirkan penelitian yang relevan dengan pertanyaan tertentu, bidang, topik, atau fenomena yang menarik. Pengumpulan dari kedua jurnal ini didapatkan melalui dua website, yaitu scholargoogle.com dan garudaristekbrain.go.id. Dan kita sekarang masuk ke dalam salah satu jurnal yang dikutip, yaitu jurnal pertama, Analisis Problem Management pada IT Helpdesk dengan implementasi ITSM dan SLA. Studi kasus Citigroup Indonesia. Nah, di sini Citibank Technology Group
mempunyai 3 bagian, yaitu Cards and Touchpoint Application Support, Banking Application Support, dan Local Application Support. Nah, ke setiap bagian itu terdapat satu PSO atau yang disebut dengan Production Support Officer yang menggunakan aplikasi virtual tech ini dalam menyediakan layanan TI kepada user mereka. Nah, pada aplikasi ini, user dapat menginput masalah seperti hardware atau sistem yang sedang dihadapi, dan begitu juga melaporkannya kepada PSO atau Service Desk. Nah, Service Desk sini akan membantu masalah yang dihadapi user dan menyelesaikan dengan cara memandu user melalui telepon ataupun metode lainnya. Nah, pada jurnal ini ada beberapa tinjauan, yaitu pada aplikasi ini ada beberapa tinjauan pada aplikasi ini, yaitu pertama tinjauan pada bisnis. Di sini aplikasi ini menunjukkan customer relationship, karena user mengajukan masalahnya dan service desk membantu user. Di sini terdapat relationship. Dan kedua, pada helpdesk, dari segi pendataan, ini mendata setiap kali user menghadapi masalah dan meng-assign engineer yang bertugas untuk menghadapi masalah tersebut, juga tingkat severity atau tingkat kerusakan dari SLA yang dibuat. Nah, berikut tampilan daftar tiket user dan juga histori tanggal progres tiket dan log komen yang dapat diisi oleh service desk dan engineer pada tiket yang diberikan oleh user. Nah, tinjauan pada service desk. Ini mempunyai waktu kerja normal, yaitu Senin sampai Jumat dan jam 8 sampai jam 5. Dan di setiap tiket yang diterima, itu terdapat beberapa informasi, yaitu nama user, permasalahan, dan permasalahan dihadapi, dan engineer yang bertugas menyelesaikan masalah tersebut. Adapun tinjauan pada engineer, yaitu engineer dapat mengetahui dari tiket tersebut bahwa ada skop dan detail pekerjaan beserta log komen dan tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh helpdesk atau engineer, sehingga jika masalah tiket ini berpindah ke tangan engineer yang lain, maka engineer tersebut dapat melihat log-log komen atau tahap-tahap yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, adapun perhitungan respon time setelah suatu tiket itu masuk, yaitu eskalasi service desk. Jadi service desk akan memperkirakan beberapa jam yang dibutuhkan untuk merespon ini, beserta juga ditambahkan dengan SLA berdasarkan level severity-nya. Nah, jadi kalau misalnya level severity 1 itu dieskalasikan 4 jam, dan kedua itu 1 jam, dan ketiga itu 1 hari, berdasarkan berapa parahnya. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa inilah macam-macam dampak dari setiap level severity-nya, dari 1, 2, dan level 3. Nah, pada engineer ini terdapat satu grup lagi, yaitu Resolver Engineering Group. Nah, grup ini terdiri dari beberapa engineer yang mempunyai keahlian yang sama. Nah, grup-grup ini terbagi sesuai dengan area dan regionnya. Seperti pada Indonesia terdapat 5 engineer-engineer yang berbeda keahliannya, dan pada regional terdapat 5 lagi yang berbeda keahliannya. Nah, jadi di sini dijelaskan langkah-langkah dalam penyaluran tiket. Pertama-tama ini kita dapat lihat bahwa di sini melalui banyak pihak, seperti Indonesia Desktop Support, Resolver, lalu diberikan ke Resolver Group. Habis itu diteruskan ke Indonesia CGC Application Bank Card, lalu kasih Resolver Group, dan harus diinvestigasi dan dianalisis oleh RM dan PSO sebelum memberikan ke Resolver Group terkait. Nah, berikut gambaran report atau progres laporan tiket yang sedang dibuat, yang sedang direparasi.
Nah, kesimpulan dari jurnal pertama ini adalah bahwa aplikasi virtual ini bukan hanya sangat berguna pada oleh user, tetapi bukan hanya user, sangat berguna juga pada service desk engineer, IT department, dan memonitor perkembangan dari tiket yang ada. Dan dari perspektif engineer, terdapat banyak proses-proses yang menyangkut beberapa pihak yang membuat masalah tiket ini diperpanjang, terlihat diperpanjang. Jadi mungkin itu salah satu masalah pada sistem ini. Dan ketiga adalah terdapat kendala pada users mengenai ketidakfamiliaran pada aplikasi ini. Dan kita lanjut kepada jurnal kedua. Jurnal kedua menjelaskan tentang bank mandiri mengenai aplikasi Electronic Channel Operation-nya, ECO. Nah, di sini penelitian ini ingin melihat indikator pencapaian kinerja. Dapat dilihat pada November 2018 lalu ada indikator yang tercapai dan ada juga indikator yang tidak tercapai. Oleh karena itu dibutuhkan pengukuran untuk meningkatkan indikator ini, yaitu pengukuran maturitas level sistem. Nah, sebelum ke maturitas level, hasil dari data analisis yang dibutuhkan maturitas level ini diperoleh melalui kuesioner yang diperlihatkan pada flow chart ini. Lalu hasil dari analisis ini digunakan untuk menjadi data untuk pengukuran level maturitas kinerja sistem. Ini menggunakan RASI chart, yaitu responsible, accountable, consultant, atau informer. Di sini menggunakan responden dari setiap kegiatan yang dikerjakan pada setiap subdomain. Adapun responden yang menjadi pemetaan RASI chart ini adalah manajer manajemen layanan TI, yaitu kepala unit Eco Region 9, manajer divisi IT Service dan Support, asisten manajemen divisi ATM, asisten manajemen divisi Transaction Control, dan asisten manajer divisi EDC. Nah, dari hasil data yang telah dikumpul itu dianalisis dan divalidasi lagi sehingga memperlihatkan data-data seperti ini. Bahwa ini data-data yang dikumpulkan dari survei dan harapan yang baik untuk kinerja sistem, dan gap ini adalah kesenjangan. Gap itu adalah harapan dikurangi sekarang, yang menandakan kesenjangan dari layanan tersebut. Nah, nilai hasil rata-rata terdapat pada angka 2,42 atau pada tingkat 2, yang termasuk cukup baik. Tetapi itu masih di bawah nilai harapan maturitas level, yaitu pada 3,28. Dengan memperoleh nilai kesenjangan yaitu 0,84. Nah, peneliti di sini ingin meningkatkan kinerja level maturitas ini, yaitu sebelumnya pembahasan nilai kesenjangan. Bahwa di sini terdapat kesenjangan yang begitu pada service operation terdapat kesenjangan yang cukup besar daripada yang lainnya pada angka 1,25. Nah, jadi rekomendasi dan kesimpulan untuk jurnal ini yaitu pertama-tama hasil kuesioner memberikan nilai 2,42 pada tingkat 2. Dan untuk meningkatkan ini direkomendasikan untuk menyertakan beberapa prosedur tambahan seperti catatan dokumentasi, proses-proses yang perlu didefinisikan, dan penambahan prosedur. Seperti pada subdomain pertama, perlu ditambahkan prosedur teknis operasional mengenai pendefinisian sistem sebagai tahapan untuk menerima insiden. Dan yang kedua adalah pada subdomain prinsip operasional layanan,
Ditambahkan instruksi kerja pada unit Eco Region X mengenai rapat rutin dan penentuan peran untuk menjadi notulis. Jadi di-assign sebuah notulen untuk menulis hasil-hasil rapat ataupun hal-hal yang penting untuk diulas kembali. Dan diperlukan juga KPI untuk ditetapkan pada manajemen masalah. Dan pada subdomain keempat, direkomendasi untuk menambahkan manajemen middleware, mainframe, dan directory service, dan desktop support. Dan juga ditambahkan perlu database non-error untuk menyimpan dan melakukan pencatatan masalah agar dapat diulas kembali, dan melakukan pendefinisian manajemen perubahan dengan membuat request for change untuk memulai manajemen perubahan sebelum masalah diselesaikan secara permanen. Dan juga perlu penilaian berdasarkan hasil performa sehingga kita tahu ukuran performa layanan saat ini berjalan dengan baik atau tidak. Dan juga analisis terhadap tren untuk mendapat masukan mengenai apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggan saat ini. Dan untuk flowchart insiden dan manajemen untuk flowchart insiden, yaitu menggunakan berdasarkan ITIL, ITIL Procedure Framework versi 3, yang merupakan standar prosedur. Di sini dapat kita lihat di flow ini direkomendasikan kepada sistem aplikasi tersebut untuk mengajukan insiden yang untuk merumuskan insiden yang terjadi. Lalu ini merupakan proses manajemen yang berdasarkan standar prosedur dari framework ITIL versi 3. Nah, baik, dari pembahasan kedua penelitian ini, pada jurnal pertama itu membahas aplikasi virtual tech yang sangat membantu user, helpdesk, dan engineer. Namun, user perlu diberikan penjelasan mengenai aplikasi yang lebih lagi agar tidak ada kendala dalam user memberikan masalah. Dan juga proses-proses beruntun pada saat engineer resolver group ingin menerima tiket tersebut, mungkin dapat disederhanakan lagi untuk memperlancar alur tiket tersebut. Dan pada jurnal kedua ini ada indikator yang tercapai dalam SLA dan ada juga yang tidak. Dan memperoleh nilai maturitas level sistem sebesar 2,42 yang termasuk cukup baik, namun dapat dikembangkan lagi, dapat ditingkatkan lagi melalui seperti yang tadi kita ulas, KPI, database untuk non-error, dan sejenisnya. Nah, kesimpulan dari makalah ini adalah kedua penelitian di atas mengenai implementasi ITIL TI berbasis ITIL version 3 pada domain service operation, khususnya pada incident management dan problem management. Bahwa seringkali dalam penerapannya terdapat hal-hal atau proses-proses yang tidak efisien dalam prosedur layanan TI, dan sering juga itu tidak disadari prosedurnya, seperti yang pada resolver engineer group, yang proses-proses yang perlu perlu melewati oleh banyak pihak, dan juga kegunaan aplikasi yang perlu dijelaskan lagi lebih kepada user. Namun dari kedua jurnal di atas itu memperlihatkan bahwa penerapan ITIL Service Operation itu lumayan cukup baik. Dan saran saya adalah perlu ditambahkan, untuk setiap kali mengupdate data-data atau prosedur-prosedur agar data-data yang dihasilkan itu terupdate. Dan juga harus memperhatikan prosedur-prosedur yang mungkin berlebihan, dan harus perhatikan pada prosedur-prosedur yang mungkin dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas layanan TI. Mungkin itu saja, sekian dari presentasi saya mengenai makalah UAS semester saya ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih.